ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فلا يجب على guna menghilangkan kebodohan kita dalam rangka meningkatkan kapasitas ibadah kita menuju mardhatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Salim dan juga Bapak Ustadz Ruslan dan Bapak Amil Mansur serta para jamaah lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu-satu, orang tua kita Bapak Haji Rahman dan semua yang tidak bisa saya sebutkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan mudah langkah untuk bisa taklim dimanapun ada taklim, agar kita membekal dengan pahala yang berlipat ganda dari taklim yang kita hadiri tersebut. Amin ya rabbal alamin. Faslun, pasal fi syurutin liqabulis sholati. Ini pasal tentang syarat-syarat diterimanya sholat kita. Jadi kalau sholat pengen diterima ada syaratnya, begitu. Syarat diterima sholat, ya Pak Jendam silakan. Syarat diterima sholat yaitu bukan kita merasa ntar tahu-tahu obyekan gol, rumah tambah bagus, bukan. Itu belum tentu jaminan sholat kita diterima. Berapa banyak orang rumahnya berjeger, sholat rajin tapi hasil korupsi, istidrot itu. Rumah bagus tapi hasil korupsi, yang disangka sholatnya membawa kebaikan. Tidak. Di antara tanda-tanda orang yang diterima sholatnya, Allah berikan hati tenang dan lapang. Itu di antara itu, tenang dalam hadapi situasi dan kondisi yang serba sangat sulit. Allah kasih tenang aja udah itu, begitu. Dan sering ada jalan keluarnya. Jadi berhasil dan diterima sholat itu bukan berarti dengan berlimpah ruahnya kekayaan atau materi lainnya, bukan. Nah, supaya sholat kita diterima syaratnya ada beberapa, yaitu diantaranya an yaqsida biha wajhallahi ta'ala. Hendaklah bermaksud dengan sholat tadi wajhallahi ta'ala, ridallah, hanya semata-mata mengharap redha Allah, enggak yang lain. Ya wahdah semata-mata. La litam'i fis sawabi fil jannah, bukan karena ingin banget banyak pahala biar dimasukin ke surga, bukan. Wala lil harbi minal iqabi, dan juga bukan lari daripada azab siksa Allah, wal khaufi minan nar, dan agar dijauhkan dari api neraka. Jangan. Itu yang kita sering ketahui kadang-kadang. Kenapa sholat? Biar kita diselamatin dari api neraka. Boleh-boleh saja, tapi adabnya jangan karena itu, semata-mata karena Allah saja udah, ya, gitu. Jadi lillahi ta'ala wahdah. Kalau udah karena Allah Ta'ala, dia enggak peduli neraka surga. Rabi'atul adawiyah, wali perempuan. Malam enggak pernah tidur dia. Bukan tidur gadang, bukan tidur main catur, bukan karena tidur main remi. Ibadah sholat malamnya kuat banget, sampai basah tempat sujudnya dia. Dia bilang dalam sujudnya, ya Allah, kalau sholatku ini karena takut sama neraka, masukin saya ke neraka. Kalau kita berani gitu, orang berani kita gitu ya, luar biasa. Ya Allah, kalau sholat saya ini karena takut neraka, masukin ke neraka ya Allah. Aku sholat karena engkau, cintaku engkau kepada engkau. Itu Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan yang banyak karomah-karomahnya kita dengar dalam beberapa kitab. Di antaranya dalam kitab An-Nawadir, wali perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah pernah suatu malam kemasukan maling. Itu maling bebuntel, udah bebuntel barang-barang perhiasan beliau Rabi'atul Adawiyah. Cuman aneh, pas dipanggul mau keluar, itu rumah pintu hilang, kelihatan tembok semua. Lihat mana ya? Nggak ada pintunya. Pas ditaruh lagi tuh panggilan barang curian, nongol lagi pintu. Oh di situ pintu tuh. Diangkut lagi, neng ke arah pintu, hilang lagi pintu. Sampai subuh baru ketahuan. Pas ketahuan,
sama Rabi'atul Adawiyah. Dia nggak marah, Tuan ambil buat keluargamu yang kau bawa tadi. Kalau kita gimana? Habis orang dibencok sama kita. Ya nggak kira-kira maling gitu. Kalau Rabi'atul Adawiyah mana dikasih semuanya. Itulah dia karomah, silakan. Itulah dia karomah daripada Rabi'atul Adawiyah. Kembali kepada pembahasan, karena dia ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bal likaunihi ta'ala ilahahu wa huwa abdu ta'ala. Bahkan karena semata-mata Allah yang maha tinggi dan dia hambanya. Begitu. Jadi semata-mata merasa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia ibadah salat ya, au an yutasarrafa biha, supaya dapat kemuliaan. Jangan. Jadi salat kita seharusnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen dikabul, Allah terima salat kita. Satu tuh. Jadi salat mesti semata-mata karena Allah. Datang mertua ke rumahnya nginep seminggu, rajin berjamaah. Begitu mertua pulang merdeka, biasa lagi di rumah. Ada yang begitu? Berarti bukan karena Allah, karena mertua. Ada yang begitu. Itu satu tuh. Yang kedua, wa an yakuna makaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Dan yang kedua, bahwasanya makan yang dia makan dan juga yang dia pakai, termasuk wa musallahu, dan tempat dia sholat, rumah yang dia gunakan buat sholat, halalan, dibeli dari duit usaha yang halal. Ustaz, dia sholat kan, bajunya bagus Almia, kayaknya BHS, nomor 1 lagi bukan KW, harga 2,5 juta. Diterima enggak? Itu dia masalahnya. Ntar ada di bawah bahasa itu. Jawabannya nanti. Ya bentar lagi sampai bahasa di bawah nih. Beberapa baris lagi. Jadi orang sholat kainnya boleh nyolong. Begitu sama orang wudu airnya boleh nyolong sama tetangga. Minta tapi nggak bilang gitu. Minta cuma nggak bilang langsung. Gitu. Gimana tuh sholatnya? Sama tuh kondisinya tuh. Jadi harus makanan yang dia makan, termasuk minuman yang dia minum, dan pakaian yang dia pakai, wa musallahu, dan tempat sholat dia, apakah sejadah ke apa be atau rumah yang tempat tinggalin, halalan, didapat dari usaha yang halal. Kalau pengen diterima sholat kita, begitu. Qala Imam Sahlun, berkata Imam Sahal, man lam yakun mat'amuhu min halalin, barang siapa yang makanannya bukan dari barang yang haram usahanya, lam yukshab an qalbihi hijabun, maka tidak akan dibukakan tabir hatinya, gelap terus, hawanya sumpek terus orang itu. Wa tasar'at ilaihil uqubatu, dan dia akan lebih gampang mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, orang makan harta orang rata-rata ya di azabnya akhirat, tapi ada harta tertentu yang azabnya dipanjer ya 1/3% di alam dunia. Pertama, makan harta yatim. Tuh satu tuh. Itu mah enggak pakai nunggu di akhirat tuh. Di dunia dipanjer. Yang kedua, makan duit masjid atau musola. Yang ketiga, makan duit warisan, habis dah. Terutama warisan tuh. Abangnya saya bersaudara 3 sama Ruslan sama Salim, Salim Ruslan. Saya paling tua. Saya S2, dia mah cuma SMA, dia cuma SD umpamanya. Terus punya tanah ampar-ampar orang tua warisan. Yang 1 hektar saya jual. Laku umpama 1 M. Bilang sama Ruslan, Chan, man dapat gope Chan. Adik saya bohongin nih, ngomong sama Ustaz Salim, abang jual ke tanah cuma laku 700, begitu kan?
Nah, kemari gope, kemari 700. Padahal saya udah ambil 300 juta. Ya udah dah, bagi rata bertiga. Padahal saya udah makan duluan kan? Berapa tuh? 300 juta. Tunggu tanggal mainnya. Nggak langsung. Ya, masih muda mah biasa. Dia belum minta maaf, nggak ketahuan. Adik saya yang ini nggak tahu. Dia adik saya nggak tahu. Terus berjalan waktu. Begitu masa tuanya, saya ke WC mau ke sumur, cuman jatuh doang. Ya, ngejedak begitu duduk, langsung pengkor saya. 4 tahun nggak bye-bye. Banyak contoh tuh. Kalau berapa? Kalau serakah sama warisan. Banyak contoh. Ada orang semper. Kenapa? Padahal kan cuman jatuh. Kita di kasur tak bangun tidur, semper 7 tahun. Kenapa? Bandanya banyak dijualin. Saudaranya orang kebagian. Nah, itu bukti itu. Jangan ada 3 harta tuh yang azabnya dipanjer di dunia. 1 makan duit yatim, 2 makan duit masjid atau musola, 3 makan duit apa tadi? Warisan. Warisan mah kalau dapat ambil, nggak dapat kita dikelecehin sama saudara kita, biarin, ikhlasin. Allah nggak buta. Ntar yang nggak dibagi warisan tadi tuh karena dicurangin, rezekinya makmur, anaknya pada maju. Yang jahat dan yang pada rajin yang pada itu tadi beda. Tahu-tahu pada sakit, anaknya pemabokan, ada urusan polisi narkoba, ada bayi itu tulahnya. Banyak contoh soalnya. Ustaz, baca doa itu dulu, Dustur. Sini Ustaz. Gak apa-apa. Kak Kaci, baru 2 ya tadi ya. Syarat kalau pengen sholat diterima, syaratnya ada 2. Cuman kita seling dulu dengan yang lewat satu ini. Berupa iklan. Pada saat akhir kami silakan. Atau silakan baca 2-3 surat ya. Wayahnya. Perkenalan, dia adalah seorang qori nasional tahun 2017. Biar tahu. Bisa kembangin pakai antum. Kita kasih dulu pekerjaan kita ya. Sampai syarat yang kedua diterimanya sholat kita, yaitu makan, minum, dan tempatnya mesti dari barang yang halal. Ngaji aja ngaji Quran. Balik. Ya baru naik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Baik, yang kedua masih syarat daripada diterimanya sholat kita adalah makanan, minuman, juga pakaian serta tempat yang kita gunakan halalan dari duit yang dicari dengan barang yang halal. Nipu, nyopet, ngambil hak orang lain, patok tanah orang dipindah-pindahin, ada buahnya, tapi yang sejengkal tanah orang itu nggak akan manfaat, nggak diterima sholat kita begitu. Termasuk undang mubalik dari jauh, ya seharga sekian-sekian, itu buat penceramah, orang datang karena lagi sakit istrinya, panggil guru setempat. Kadang-kadang panitia suka itu tuh lemes tuh, ambil potong langsung. Itu termasuk barang yang subhat. Kenapa? Karena kita udah niatin buat penceramah. Hanya bedanya dia orang luar, si guru tetap orang dalam. Begitu dipotong, itu duit nggak akan dapat berkahnya. Kan panitia udah ngumpulin jauh-jauhan, banyak kejadian kampung kita kayak begitu. Kita lanjut. Sebagaimana Nabi kita Muhammad bersabda, "Man shalla fi thawbin bi asyrati darahima wa fiha dirhamun min haramin lam tuqbal lahu salatun." Rawahul Imam Ahmad. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Man shalla fi thawbin," barang siapa yang sholat di dalam menggunakan pakaian seharga bi asrati darahima, yaitu 10 dirham. Kalau sekarang mungkin 10 berarti 100.000 dah. Ya, sholat pakai baju koko seharga 100.000. Taruh mereknya amu dah amu. Kalau almi berapa almi kata dia? Ustaz, almi berapa almi? Nah, 300 katanya tadi. 300 dah. Sekali almi jangan lupa ya. Sholat pakai baju dari harga 100.000, di sini 10 dirham. Wa fiha dirhamun min haramin, di dalamnya itu ada 1 dirham tapi dari hasil yang haram. 100.000 dia pakai baju koko, yang 10.000-nya dari duit haram. Gabung, banyakkan haramnya apa banyakkan halal tadi tuh? Halal. Halalnya berarti yang 90.000 duit halal, cuman yang 10.000 duit haram. Lam tuqbal lahu salatun, maka sholatnya enggak diterima. Apalagi kain boleh nyolong, begitu. Wudu, airnya boleh ngambil, sehingga wudu termasuk wudu nih dalam kitab, yaitu kitab syarah daripada Kasifatus Sajjad, dikatakan wudu itu lihat dulu airnya. Kan sunnah wudu 3 kali, wajibnya 1 kali. Lebih dari 3 hitungannya bisa makruh, bisa haram. Makruh wudu lebih dari 3 kali sampai 4-5 kali kalau airnya punya dewek. Sumur kita kali nggak ada yang punya tuh, makruh tuh. Ya, kita hitungannya sampai lebih dari 3 kali. Dan bisa haram idza kanal ma'u mauqufan, kalau airnya air wakaf. Berarti air apa itu? Musola, masjid. Kalau kita wudu dan lebih daripada 3 kali, itu bukan saja makruh tapi haram. Itu wudu tuh ya. Bagaimana nyuci motor di masjid pakai air masjid, haram nggak itu? Haram. Nyuci motor di musola, kalau buat keperluan hidup boleh. Contoh mau masak, dia nih kehabisan air, ya sumurnya rusak, ngambil buat masak beras, boleh itu mah tuh. Buat pokok hidup boleh, buat minum boleh. Lain buat segala nyuci motor, apa nyuci mobil. Pakai air keran masjid, haram. Kalau mau nyuci silakan. Kalau ente nyetim di tempat umum, motor berapa usan? 15.000, tarik kotak, nyatim tuh nyetim, boleh tuh. Tuh nggak nyolong nggak? Kalau mobil berapa mobil? Haji Dam, mobil berapa? 30 itu taruh duit, baru boleh gitu. Kecuali merbot dan pengurus orang dalam, beda, karena termasuk ahli masjid, pengurus dari DKM, pengurus yang lain, sekretaris, bendahara sampai merbot, itu mah pengecualian, nggak masalah, karena orang dalam masjid tatkala masih menjabat.
Begitu udah nggak menjabat, beda lagi. Jatuhnya orang luar lagi, jangan keenakan. Begitu ya, paham orang ini? Gitu. Jadi mesti dari duit yang haram halal semuanya tuh. Baju tadi kita beli 100.000 kain sarung mereknya Gajah Duduk, 10.000-nya duit haram, nggak diterima sholat kita. Padahal banyakan halalnya, apalagi boleh nyolong itu kain tuh. Gitu. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata, majtama'al halalu wal haramu illa ghalabal haramu al halala. Tidaklah berhimpun nyampur tuh barang haram, duit haram dengan duit halal, illa melainkan ghalaba al haramul halala, melainkan duit yang halal kalah ludes sama duit yang haram tadi. Contohnya beginilah ya, setitik apa tadi? Setitik apa? Nila rusak apa? Susu sebelangga. Ada tokoh ustadz diagungkan, idola, tahu-tahu dia main perempuan, buntingin orang perempuan, ngajar dia 30 tahun hilang tuh gara-gara cuma satu kenikmatan doang. Lah jangan cuma dia bidornya dibuntingin, kira-kira begitu nggak kira? Begitu. Ibaratnya pagi minum susu, siang minum susu, sore minum susu, pas mau maghrib minum cuka. Yang susu 3 kali hilang nggak tuh? Hilang. Apa yang ada? Cuka. Begitu modelnya. Sama haram dan halal kumpul, bahkan halalnya itu yang haram yang sedikit mengalahkan yang halal banyak tadi. Begitu. Apapun juga. Contoh nih, seorang dia biasa ngobyek, uang ngobyek tuh halal, cuman yang dosa tuh bohongnya. Duit ngobyek halal, cuman sambil ngobyek deh dagang juga ganja, gele umpamanya tuh. Gitu, dapat dari ganja 500.000, dari ngobyek dia dapat 5 juta, digabungin 500.000 gabung sama duit tadi yang ganja tuh yang sedikit. Itu jadi hancur semua itu. Duit yang 5 juta tadi gara-gara kecampur 500.000 hasil jual apa tadi? Ganja. Gitu. Jangan dikira enak kita ibadah, lihat dulu makanan dia makan. Dia jadi anak buah bos, sopir kepercayaan, tok beliin bensin nih. Beliin bensin, ngasih 300.000 si bosnya tadi. Mobil baru lagi, Innova, Mas ke pom bensin. Ada kembalian ternyata full tank kembalian 30.000. Kalau orang yang apik, bos kembaliannya nih begitu. Kalau yang nggak apik gimana? Bikin bonus 300 ya. Bikin bonus 300 ya. Begitu yang ada tuh. Yang begitu-gitu tuh, yang bikin sholat kita nggak diterima, nggak kabul. Kenapa? Masih demen sama hak orang lain. Pulangin. Ya pulangin. Gitu ya. Jangan kita mengambil barang yang bukan milik kita sendiri, begitu. Termasuk porsi DKM sama jamaah, beda. Bukan kita mengkultuskan, emang dia ada porsinya DKM. Jangan, DKM kan sama kita, jangan. Kita yang ngangkat DKM, tapi kita ngejagain juga jangan. Bedain, ya, gitu. Kita jamanin, ntar tatkala seorang diangkat lagi yang lain, bedain ke dia lagi. Begitu, bukan berarti mengkultuskan, bukan ya, harus kita ada rasa respect, takzim, hormat sama yang kita tuakan, baik yang diketuakan di masjid atau yang dituain di kampung, itu ada, bukan berarti mengkultuskan, bukan. Kembali kepada pokok bahasan, jangan suka makan dari duit yang haram karena ibadah kita ditolak. Lagian kalau sering makan duit haram, males ibadah. Ya, dulu ada Yazid Al-Bustami, seorang ahli sufi. Dia merasakan ibadahnya kurang enak, hambar, berat perasaan bangun malam. Tapi kerja tetap cuma berat, nggak enak, nggak nikmat. Ngadu kepada ibunya, ibu, ada apa saya ini? Kok ibadah kurang nikmat? Mungkin dulu masih kecil, ibu pernah ngasih makan saya dari duit yang haram. Ibunya termenung sebentar, dipikirin, oh iya nak. Baru ingat tuh ibunya tuh. Kenapa ibu? Dulu waktu saya buntingin kamu umur 3 bulan hamilnya, apa namanya ibu? 3 bulan. Ngidam. Saya naik ke atas loteng,
Di loteng, di genteng tetangga sebelah dekat gitu kan, dempetan rumahnya, ada tetangga lagi jemur keju. Banyak, gede gitu. Dia potek satu hawa cabang bayi. Penny Miller itu potek cuman seujung jari gini nih. Amil segini. Dikit apa banyak tuh? Dikit, tanpa bilang sama yang punya. Oh, boleh jadi ibu. Itu yang bikin ibadah saya jadi enggak nikmat. Tolong ibu, saya minta dengan hormat dan takzim. Biar begitu pakai adab tuh. Anak kudu pakai adab sama orang tua. Ya pergi bapak sama ibu sendiri. Baik kalau begitu. Berangkat ibunya datang ke tempat yang punya keju tadi tetangganya. Pak, dulu waktu saya hamilin anak saya yang bernama ini saya pernah ngambil sepotek daripada keju bapak, minta dihalalkan, minta diredoin hari ini juga. Ya ampun, cuma segitu saya redo, saya ikhlas. Ke dalam tuh si bapak ngambil sekantong gede. Nih hadiah, makan abisin ya. Saya senang karena anak ibu orang baik di sini. Anak saya kebawa baik begitu. Pulang ngadu ke anak lagi tadi. Alhamdulillah sejak saat itu anaknya ibadah enteng lagi. Gara-gara sudah minta diikhlasin. Dulu ada seorang kiai, banyak santrinya, banyak muridnya, ngajar di mana-mana, diundang makan kayak kemarin disebut namanya Haji Lukman tuh, makan, ya pakai gramel lah bisa sayur, begitu. Semua lagi, semanis. Abis makan dia biasa dan nyelip tuh daging-daging giginya tuh. Tetangga depannya tuh ada jarok dari bambu zaman dulu tuh. Tahu apa jar bambu tuh? Dipotek aja gitu. Buat min gigi tuh. Begitu di padang mahsyar, murid-muridnya udah pada masuk ke taman sorga. Si guru, mana kiai kita ini, kata murid-muridnya. Iya ya, sampai puluhan tahun itu nggak lama nongol ke guru pucat pasi. Masih mending itu dapat syafaat. Kenapa? Ya Allah, saya nggak pernah jahilin orang. Cuman gara-gara motek pagar bambu orang buat apaan tuh? Buat gigi nyisil. Lama banget ditanyanya. Kapok saya sekarang dalam mimpi salah seorang muridnya kayak begitu tuh. Lah kita gimana coba kita? Hah? Daun pisang orang main tebas baik kita mah ya. Iya kayak kira-kira. Izinnya udah 4 hari. Pok, kemarin saya ngambil daun pisang buat mepes. Dah lo mah udah 3 hari kemudian baru bilang. Itu yang bikin ibadah kita males tuh. Kenapa? Ngambil tanpa bilang. Kalau kita bilang loh kan pengen dikasih tetangga ya. Pas ambil lah, ambil. Yang penting adabnya itu tuh, bilangnya itu tuh. Yang bikin kita jadi subhat makanan tadi. Termasuk kita namu. Ya kalau kita belum ada warok, ya banyak kejadian namu yang belum kenal banget. Disuguhin air teh, tuh orang tuan rumahnya masuk ke dalam lagi, pengen ngambil sesuatu, karena haus main ambil bae minum, padahal belum dipersilahkan. Gua haus deh, aduh deh, begitu kan ya. Kecuali udah akrab, kayak Salim saya udah akrab nih, disuguhin, ambil tuh nggak apa-apa, ambil Mansur, kan Haji Lukman tuh, di kopi gitu, dia lama ngobrol bininya, sampai sejam, udah akrab. Kalau belum akrab sama jangan. Itu warok tuh yang bisa bikin ibadah kita jadi apa? Males. Dalam kondangan kan baidawi dan istri. Minimal bawa anak 2. Saya bawa 1, bini bawa 1. Ini bawa anak 4, cucu 3. Kondangan cepet lagi. Berapa tuh? Laki bini anak 3. Udah berapa? 5. Cucu 4 berapa? 9. Udah gitu pakai buntel, kue cincin lagi dimasukin di tisu gitu. Ada nggak begitu? Banyak. Subhat itu yang bisa bikin ibadah kita males jadinya. Pulangin. Kalau mau bawa juga pisang kan ada pengejek tuh ya, yang pakai batik tuh seragam. Bang, ini saya mau ambil pisang 2 ya, buat cucu saya. Cuman bilang doang. Syukur ada tuan rumahnya. Saya bawa ya buat cucu saya dan makan pisang ini. Oh iya silakan. Baru ambil dah tuh. Ini main kerebong ya. Tuh yang bikin ibadah kita agak malas jadinya tuh. Karena banyak masuk barang yang haram.
Dua tuh syarat diterima sholat kita. Kemudian yang ketiga, wa an yuhdira qalbahu fiha, dan hendaklah dia hadirkan hatinya di dalam sholat tadi, aibis sholati. Waruya anil Hasani, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hasan, cucu daripada baginda Rasul. Anhu qol, beliau telah berkata, kullu sholatin, setiap sholat, la yahduru fihal qalbu, hati enggak masuk ke dalam, enggak hadir kemana-mana gitu, fahiya ilal uqubati asra'u, dia lebih cepat diazabnya nanti. Paling tidak waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar, hilangkan dulu pikiran-pikiran duniawi, minimal itu tingkatan kita. Sebab Sayyidina Ali khalifah yang keempat pun sempat pernah kena nggak khusyuk, lalai. Kata Rasulullah begini, barang siapa yang sholat bisa khusyuk akan aku kasih sorban warna hijau ini nih. Warna hijau kata Rasulullah. Baik ya Rasul, saya bisa sholat Ali 2 rakaat. Salam-salam, ente di rakaat ketiga ingat sorban Ali. Begitu kata Rasulullah. Gagal dapat sorban. Itu setingkat Sayyidina Ali itu. Kalau kita gimana kita? Lebih lagi satu akhir ya. Begitu. Monas pikirannya. Dan yang keempat terakhir, syarat diterimanya sholat kita, wa an la yu'jibah biha, jangan kita merasa ujub. Apa itu ujub? Wa huwa yara annahu istahaqqas sawaba wal jannata. Dia pede banget dengan sholatnya itu, dia mesti nuntut sama Allah. Allah mesti masukin surga saya. Enggak, kita mau sholat pengabdian sebagai hamba. Bukan berarti Allah mesti masuk surga. Cuman kalau kita udah ngabdi, ilokan be, begitu kan ya. Ngabdi dulu dah pokoknya. Tuh kadang-kadang timbul ujub dalam ibadah kita. Dikasih rajin kita berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, bersyukur, ya Allah alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Tanpa ada kekuatan dan daya upaya, hanya dari Allah kita bisa berjamaah. Bisa hadir ngaji begini sama. Cuman setan pinter. Begitu kita rajin ngaji, rajin berjamaah, timbul di hati, Romanya yang rajin ngaji sih makam gue doang ini. Jadi pada kemana? Pada malas kayaknya yang lain ya. Iya ya. Masuk setan dah tuh. Begitu ada di hati gini, yang rajin jamaah kayak gue doang, suka kamu sini nih. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Bisikan setan tuh yang kita nggak rasain. Apa? Ujub. Ujub itu nggak kelihatan. Berat ujub itu. Begitu merasa iya ya, hancur amal ibadah kita. Ya na'udzubillahi min dzalik. Nah, jamaah sekalian, itulah 4 syarat agar diterima sholat kita. Dalam kitab lain mengatakan ada lagi tambahannya. Kalau satu makmum enggak seneng sama kelakuan kita, juga enggak diterima sholat tuh si imam tadi. Saya ngimamin nih, kemudian satu hari nggak sama saya. Kenapa? Saya masih main gaple, main perempuan. Lah ngimamin sama perempuan, main gaple si doyan. Saya nggak diterima itu sholat itu enggak. Kalau dia tetap sah, saya nggak diterima. Saya sholat, pernah minjem Mas Salim 2 juta, orang bayar, ngimamin saya nongol, lah segala dia sholat ngimamin, utang belum bayar sama gua, susah. Saya nggak diterima. Paham ini? Saya alim nih, saya ngelawan sama orang tua. Bapak saya tunjuk-tunjuk, ibu saya gak gentak, gitu kan? Karena saya merasa pinter. Orang tua saya lawan, ada yang berjamaah. Karena saya durhaka sama orang tua, sholat saya nggak diterima. Doraka sama bapak saya, doraka sama ibu saya. Kenapa? Karena perbuatan saya tadi tuh. Dibilangin, diam loh, ini musuh keluarga gua. Nah udah deh, orang jelek dikasih tahu begitu ya. Tapi sama orang tua ngelawan, jajal berjamaah kita nggak diterima. Paham gak ini? Paham gak? Jadi mesti jaga orang yang sudah jadi imam tuh. Kelakuan kita jangan begini, jangan gini. Kejagoan jangan. Walaupun mantan jagoan. Cincin jangan gede-gede dah tuh cincin tuh.
Terlalu gede sini, sudah jengkol ya 3 biji. Kanan 3, kiri 3 di satu ini. Jadi imam orang jelek, orang diterima sholatnya. Kadang-kadang masih pakai gelang bahar. Jadi imam orang jelek, atau pakai keluar dia pakai topi koboi begitu tuh, kaos singlet, kemudian celana jean, pakai dompet yang rantai gitu tuh. Jadi imam orang jelek kelakuannya begitu, orang diterima si imam. Jadi kalau udah maju di imam tuh mesti bisa jaga apa? Akhlak sama orang lain. Santun, ngomong jangan marah-marah mulu, baik secara pribadi begini maupun di WA ngegas jangan. Kalau begitu tuh nggak bakal diterima sholatnya. Paham gak ini? Tambahan jadi kalau ada makmum jelek sama seorang imam, jeleknya karena dari segi agama ya. Awas nih. Karena dari segi agama akhlaknya nggak bagus, sama orang tua masih ngelawan, itu yang nggak diterima si imam. Tapi kalau makmum jeleknya karena sentimen pribadi, terusin. Ustadz tadi imam sini nih, saya kesel. Toher lagi di imam gede sama dia pribadi itu bahkan ya. Terusin terusin, nggak apa-apa. Saya berarti artinya hasut itu mah tuh, nggak apa-apa begitu mah. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ni wa daraji ya Rasulullah salamun ya Rabbi ashani wa daraji ya Rasulullah salamun ya Rabbi ashani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak bisa ikut madangkan karena mau jalan ke Bandung. Ditunggu di Resawan Regensi. Tadi doanya tadi dulu ya. Kita baca ini titip pusaka dan ambil semalam rumah. Ya, mohon maaf perjamaah nggak bisa nemenin madang bareng-bareng. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita yang telah menyampaikan begitu masyarakatnya, kajian nasihatnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami, juga bisa menjalankan dalam kehidupan kita. Kita doakan beliau yang akan berangkat ke Bandung diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berangkatnya sampai pulangnya. Amin. Pada para jamaah sekalian, diharapkan nanti setelah ini kita buat dulu karena ada sarapan jasmani yang telah disiapkan oleh panitia. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.